Hey guys, apa kabar ya? Kali ini ketemu lagi bareng Arya Rada di Baju Koneng. Dan kali ini kita bakal membahas soal dunia musik. Bagaimana menurut para remaja-remaja dan juga menurut masyarakat Indonesia mengenai musik yang ada di dunia sekarang ini ya. First, buat segmen pertama ini kita pengen tahu gimana gregetnya para remaja yang bakal ikut gabung kali ini. Ada Adriana Zila, ada juga Altiara Putri, ada Rio, dan juga ada Windri. Seberapa greget mereka di segmen ataupun episode ketiga kali ini? Ini dia. Semangat banget dong, pokoknya aku semangat banget karena udah nunggu itu dari lahir. Optimis, greget. Greget. Sangat greget dong. Yap, greget banget dong guys. Pasti kalian juga suka banget dan juga bakal greget sama episode kali ini. Nah, seperti apa pertanyaan untuk segmen kali ini ya, untuk episode kali ini, dan juga seperti apa komentar dan pendapat dari mereka mengenai dunia musik. Dan kita juga pengen tahu betapa luasnya dunia ataupun wawasan musik yang ada di pikiran mereka. Check this out guys. Senang sama musik. Suka musik. Saya suka musik karena musik itu Bersifat universal kan, karena walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa menikmatin. Gitu. bikin kita enjoy. Alasannya bisa menemani setiap hari. Karena aku nggak bisa hidup tanpa musik. Yo senang aja gitu. Senang musik, tapi nggak begitu paham banget, jujur. Walaupun aku nggak bisa nyanyi ya, tapi aku selalu dengerin musik. Lagi kerja dengan musik jadi tambah semangat kerjanya. Lagi musik yang galau. Kalau lagi bagi teman-teman yang patah hati dengar musik bisa diwakilkan dengan lagu itu. Musik yang ngebeat, Mungkin yang liriknya mudah dihafal. jazz, pop. yang bisa diterima oleh pendengarnya yang pasti. Karena itu nggak mungkin termakan oleh waktu. Kayak aku. Saya bisa bikin semangat atau bisa bawa perasaan orang lah. Yang kata orang tuh ke Mbak Isyana tuh bergoyang bahunya tuh bikin kita gimana gitu. Kau adalah yang terindah. Dalam negeri atau luar negeri? Ahmad Dhani. Favorit ya? Lady Gaga. Apa ya? Aku paling seneng sama Ran. Kalau prinsipnya Lady Gaga itu dia menjadi seniman yang benar-benar berseni. Nggak tahu kenapa, mungkin mereka itu good looking, so nice, Rai. Jadi seni dia itu tidak hanya sebatas musik, tapi juga di atas panggung dengan gaya penampilan semuanya seni kelas atas. Itu saya suka dengan Lady Gaga. Kalau bagi saya musisi yang jenius di Indonesia tuh untuk laki-laki Ahmad Dhani, kalau untuk perempuan Melly Goeslaw. Atau Melly Goeslaw? Melly Goeslaw. Ya pokoknya seneng aja sama mereka bertiga. Tapi lebih suka sih sama Nino sama Rai. Soalnya karyanya bagus-bagus. Ahmad Dhani punya segalanya itu. Kalau era dulu, Sebenarnya kalau musik era dulu 80-an ya, puitis sih liriknya tuh lebih puitis kayak apa sih? Aku mungkin bukan pujangga. Dari segi lirik mudah dikenang. Itu musiknya itu apa ya? Bisa didengerin sampai sekarang. everlasting lah ibaratnya kan. Teknologi yang sekarang kan sudah musik elektro, jadi yang sekarang lebih banyak variasinya daripada yang zaman dulu. Sekarang tuh lebih easy listening. Kalau sekarang mungkin kurang ini ya. Sekali dengerin udah bosen saya. Berapa kali dengerin sudah bosen. Kalau musik sekarang ya bentar-bentar hits udah itu ngilang gitu. Pinter kan? Jangan dimasukin yang gila ya. Aduh, suaraku cempreng deh. Aku yang paling disukai. Barat atau Indonesia? Lewat bae dulu nyanyi. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Oke, cukup. Matahari sudah di
penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu meliputiku. Udah lupa. Pokoknya muka aku jangan dijelekin ya. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, plus, live for the applause, plus, live for the way that you cheer and scream for me. The applause, applause, applause. Semua, give me that thing that I love and the lights out. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua. Kalau bicara mengenai wawasan musik, bukan masalah lagi buat remaja-remaja yang ada di Indonesia. Pasti mereka semua tahu, tapi dari beberapa jawaban mereka kita bisa tahu bahwa sebenarnya musik di era sekarang lebih mengutamakan yang namanya asyik buat didengerin guys ya. Nah, kalau untuk kali ini kita pengen tahu lagi lebih dalam, apakah mereka lebih memikirkan teknik vokal? Ini biasa zaman-zaman dulu pasti penyanyi menggunakan teknik vokal, atau justru lebih ya seperti sudah aku bilang tadi bahwa mereka lebih suka dengan yang penting asyik bisa bikin goyang. Kita bakal tes mereka dengan satu buah lagu yang pernah populer di beberapa tahun yang belakang. Lagunya bahasa Korea. Apakah mereka paham dengan arti dari lagu ini sendiri? Karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang cuma mendengarkan saja tapi nggak tahu arti dari lagunya. Ini dia. Open Gangnam Style. Yang kemarin nyanyi Gangnam Style kan? Ini single keduanya ini. Iya kan? Oh iya. Kalau menurut aku, kalau lihat dari video klipnya sendiri, itu kan ada anak kecil nih yang pertama. Ini sebenarnya nggak bagus untuk anak kecil ya. Ada kuda. Maksud dia tuh opanya itu ngajarin buat main kuda-kudaan ke anak kecilnya. Yang dibaca sih Gangnam Style tuh salah satu tempat di ini ya, di Korea ya. Lagu ini menggambarkan style yang ada di kota Gangnam. Yang penting gaya, yang penting mewah, yang penting kelihatan prestis gitu. Gerakan yang digunakan kayaknya gerakan naik kuda kayak gitu. Kalau berkuda itu kan kesannya itu kan kelas atas yang bisa berkuda. Ada yang bisa berkuda? Jadi yang bisa berkuda itu orang-orang kelas atas. Tapi saya nggak pernah ke Gangnam. Semoga saja saya bisa ke Gangnam. Amin ya Allah. Ceritanya mengkritik kehidupan sosial di sana. Gitu. Yap guys, ternyata dari 4 orang yang kita tanya, hanya satu yang paham dan ngerti maksud dari lagu PSY yang Gangnam Style ya. Dan ternyata lagu ini sendiri mungkin berbicara mengenai kehidupan sosial ataupun menyindir kehidupan sosial dari wilayah Gangnam yang ada di Korea Selatan. Nah, mungkin si Rio tadi udah tahu, mungkin udah lebih dulu sempat buka di Google kali ya. Makanya dia tahu apa arti dari lagu tersebut. Tapi intinya perbedaan musik zaman dulu sama zaman sekarang ya seperti itulah guys ya. Kalau zaman dulu mungkin menggunakan teknik vokal yang seperti ini. Ataupun juga menggunakan teknik vokal yang seperti ini guys. Yup, that's right guys. Whitney Houston dan Jennifer Holliday, dua orang yang luar biasa dalam bidang musik yang udah hadir di dulu-dulu waktu ya, waktu lampau pastinya guys. Dan di era sekarang ini guys, mereka kalau orang-orang zaman sekarang mungkin lebih mengandalkan yang namanya aji mumpung, atau juga lebih mengandalkan bagaimana daya tarik untuk tampil dan juga menarik perhatian. Seperti satu ini. Jadi kita sudah menguji coba seseorang musisi internasional yang cukup unik, menurut saya luar biasa unik guys. Dan apa pendapat para remaja? Ini dia. Tidak nian. Tidak nian. Tidak nian. Ini namanya nggak tahu diri. Ya, itu dia. Kita tadi udah lihat yang namanya Aziz. Jadi kalau lihat itu banyak meme-nya ini nih.
Nah itu ya, jadi kalau udah dicoba search yang namanya Aziz di Google Picture guys, kalian bakal ketemu sama orang tersebut ya. Ini merupakan musisi asal Bulgaria yang sangat populer di negaranya, mempunyai daya tarik sendiri. Yap, kalau kalian memang suka dan kalian benar-benar memahami sesuatu, harus dijalani dan dengan tegas harus kalian lakukan ya. Oke, thank you guys, kita bahas soal musik kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye. Please ya, video aku jangan dimasukin yang jelek, tolong. Hai guys, jangan lupa. Apa? Apa tadi kan udah di itu ya? Coba apa? View, terus Komen, like dan subscribe YouTube channel Sriwijaya TV. Apa coba namanya? Banyu Koneng. Karena ada aku.